kamu kenapa mas? Tolongin aku Reta, aku nggak tahu ini kenapa. Ya ampun mas, kok bisa paku-paku ini nempel di badan kamu? Aduh mas, kok aku ngerasa kesetrum ya? Hah? Masa sih Reta? Yang bener kamu Reta? Iya bener mas. Ah, mas, kamu kenapa sih? Aneh banget. Bu Murni, tolong Pak Darto bu. Ya ampun, itu kenapa bu? Saya juga nggak tahu bu, tiba-tiba aja Pak Darto begini. Ih, Pak Darto kayak ada magnetnya. Ih, serem banget Pak Darto. Tolongin Pak Darto bu, tolong. Enggak, saya nggak mau nolongin. Yang ada saya nanti malah nempel lagi sama Pak Darto. Bu Murni, jangan pergi dulu bu. Lah, siapa kamu ngatur-ngatur saya? Saya mau pergi, bye. Bu Murni. Reta, ini gimana Reta? Bapak sekarang ini mau kemana? Bopo, koyonya ada perjalanan lintas Sumatera deh bu. Aduh, jauh banget sih pak. Terus ibu ditinggal lama lagi dong. Ya mau gimana bu, kalau bapak agak bawa barang banyak, bapak bisa ajak ibu. Ih, naik truk begitu. Ya nggak apa-apa, ibu nggak suka. Ya nggak suka pak, panas, debu. Lagi kenapa sih truk-truk begitu nggak ada AC-nya? Ada kok bu itu, Mana? AC alam. Ih bapak apaan sih? Mana ada AC-nya? Kalau ada AC-nya mah, bapak kalau pulang nggak bau asem. Ih ibu, lama-lama kurang ajar juga ya. Ini pak tasnya, udah sana berangkat. Iya bu, bapak berangkat dulu ya kalau gitu. Iya pak, bapak hati-hati ya, jangan pulang lama-lama ya pak. Nggak kasihan apa sama ibu ditinggal terus. Sabar ya bu, namanya juga bapak kerja sebagai supir truk bu. Ya resikonya begini, mau ditugaskan kemana juga bapak harus mau bu. Kalau nggak bisa, yang ada nanti bapak dipecat bu. Iya pak, nggak apa-apa kok. Ya udah kalau gitu, bapak berangkat dulu ya bu. Bapak hati-hati di jalan ya, jaga kesehatan bapak. Kamu juga ya bu. Ya, aku ditinggal lama lagi deh sama bapak. Kapan sih bapak nyari kerja yang nggak harus ninggalin aku sampai berbulan-bulan gini? Lama-lama aku bete juga sendiri di rumah. Bu, kok sayurnya cuma segini aja sih? Iya Bu Reta, udah sore juga jadinya udah habis Bu. Bu Reta telat datangnya sih. Tadinya saya mau pagi-pagi belanja ke sini bu, tapi bapaknya berangkat. Jadi saya nyiapin persiapan bapaknya dulu deh. Oh alah, ditinggal lagi Bu. Iya nih, Pak Harun kemana sekarang Bu? ke Sumatera katanya bu. Ya ampun, jauh banget Bu Reta. Lama dong ditinggal sama Pak Harunnya. Sepertinya sih iya bu, tapi kadang nggak bisa kita prediksi bisa pulang kapan aja. Jadi masih mending Bang Toib atau Pak Harun nih? Ya masih mending Pak Harun dong bu. Kenapa tuh Bu? Kan kalau Bang Toib 3 kali lebaran nggak pulang-pulang, tapi kalau Pak Harun masih pulang bu. Bercanda mulu ah Bu Reta ini. Jadi beli nggak nih? Enggak ah, orang udah pada habis begini. Ini masih ada bayam Bu, masih ada wortel, ada kol juga. Nggak usah deh bu, buat yang lain aja itu mah. Ih, gimana sih Bu Reta? Besok pagi aja saya belanja lagi ya bu. Iya Bu Reta. Udah ngobrol lama, bukannya belanja malah pergi gitu aja. Aduh, dapurku kok makin parah gini ya? Apa aku panggil Pak Darto aja biar dibenerin sama dia ya? Iya deh, aku panggil Pak Darto aja. Takutnya malah tambah rusak dapurku. Halo Pak Darto? Iya Bu Reta, ada apa bu? Pak Darto sibuk nggak ya? Oh enggak bu, kebetulan lagi di rumah aja nih. Oh, pas banget berarti kalau begitu. Saya mau minta tolong ini Pak, dapur saya. Boleh bu, kapan? Sekarang bisa nggak ya Pak? Bisa Bu Reta, sebentar lagi saya kesana ya bu. Saya tunggu ya Pak Darto. Aduh, kaget saya Pak Darto. Kok bisa langsung masuk gitu sih Pak? Pintu depan gak dikunci bu, jadi saya langsung masuk aja deh. Ya udah deh, nggak apa-apa. Oh ya Pak, lihat nih dapur saya udah rusak begini Pak. Waduh, ini mah butuh waktu lama bu. Masa iya Pak Darto? Berapa lama kira-kira? Ya sekitar 2 mingguan lah bu. Jadinya kapan bisa dibenerin ini Pak? Kemungkinan besok malam ya bu. Ya udah deh Pak. Ya udah, saya permisi dulu ya bu. Besok saya balik lagi. Aduh Pak Darto, badannya bagus banget sih. Suka banget deh aku liatnya. Bu, ibu, ayo makan bu. Bapak harus berangkat lagi nih. Kamu ngapain sih? Kok lama banget bu? Itu Pak, dinding dapur kita makin lama makin hancur deh. Iya bu, bapak lihat. Coba aja panggil tukang bu. 2 hari lalu ibu manggil Pak Darto Pak buat benerin dapur.
Oh ya udah, terus gimana? Kenapa nggak langsung dibenerin? Iya, malam itu katanya Pak Darto mau ngambil alat-alat dulu Pak, tapi malah nggak balik lagi. Coba nanti malam ibu telepon lagi deh. Kan bapak lagi gak ada waktu buat benerinnya bu. Iya Pak, nanti malam coba ibu telepon lagi ya. Kayaknya Pak Darto lagi ada urusan mendadak deh. Iya bu, nanti kalau uangnya kurang, ibu bilang bapak aja ya. Iya Pak, ini ngomong-ngomong bapak mau berangkat lagi ya? Iya bu. Baru semalam pulang Pak, kok udah berangkat lagi sih? Iya bu, kali ini deket kok bu. Cuma ke Jogja aja kok. Deket juga kan tetap aja berhari-hari Pak. Tenang bu, abis ini bapak ngambil libur panjang ya. Terus kita jalan-jalan. Jalan-jalan kemana Pak? Naik apa? Ya kemana aja yang ibu suka. Naik itu bu, naik truk. Ih nggak mau ah, masa nanti ibu udah dandan cantik-cantik naiknya truk? Keren tau bu. Nanti truknya bapak gambar muka ibu ya, boleh gak? Jangan ya Pak, jangan macem-macem loh. Iya, ya udah. Ini bapak mau berangkat dulu ya. Iya Gi Pak, ibu nggak nganter ke depan ya, ibu mau sarapan Pak. Iya bu. Sengaja aku nggak nyuruh Pak Darto ke rumah karena aku tahu bapak mau pulang. Jadi aku nyuruh Pak Darto ke rumahnya malam ini aja deh, biar aku bisa berduaan. Ha. Mana sih Pak Darto? Kok lama banget datangnya? Aku kan pengen lihat otot-otot kekarnya dia yang mempesona kayak pemain-pemain tinju. Ya ampun, Pak Darto kenapa ngagatin mulu sih? Ya lagian Bu Reta, kebiasaan pintunya nggak pernah dikunci. Ya udah saya main masuk aja deh. Ya nggak apa-apa kalau main masuk-masuk aja, tapi pakai salam Pak, pakai permisi. Untung nggak punya jantung. Hah? Nggak punya jantung? Kok masih bisa hidup Bu? Penyakit jantung maksudnya Pak Darto, ya ampun. Oh kirain, kalau nggak punya jantung kalah dong Bu sama setan kuyang aja lengkap. Pak, takut ah, saya lagi sendirian soalnya di rumah. Lagi sendirian? Pak Harunnya kemana Bu? Biasa Pak, lagi kerja dia. Wih enak dong di rumah sendiri, bisa ngapa-ngapain aja. Ya nggak enak dong Pak, sepi, nggak punya teman cerita. Ya udah, sekarang kalau mau cerita apa-apa ke saya aja Bu. Nggak apa-apa emang Pak Darto. Gak apa-apa, kan sekarang setiap malam saya kesini buat benerin dinding dapur ini. Ih, seneng banget dengernya deh Pak. Ada yang mau dengerin saya cerita. Emang selama ini gak ada yang dengerin cerita Bu Reta? Nggak ada Pak. Loh, suami ibu? Suami saya mau pulang istirahat doang Pak. Abis itu berangkat lagi dia. Walah, kasihannya Bu Reta. Iya kan Pak, kasian. Udah mulai malam ini sama saya aja Bu, kalau mau ditemenin cerita. Oke Pak Darto, makasih ya. Ya udah, saya ngerjain ini dulu ya Bu. Iya Pak Darto. Sebenarnya aku salting parah nih. Luarnya aja cuek, aslinya mah pengen banget loncat-loncat. Udah cantik belum ya aku? Kan mau dilihat sama Pak Darto, harus cantik, lembut, gemulai. Pak Darto udah datang? Bu Reta cantik banget Bu, mau kemana? Nggak kemana-mana Pak Darto. Tumben cantik banget, biasanya pakai daster aja. Iya kan, mau ketemu sama Pak Darto, harus cantik lah. Lagi juga, itu tumben banget Pak Darto pakai kemeja. Hehe, iya kan mau ketemu sama Bu Reta juga. Sini Pak Darto, duduk. Seneng deh, sekarang ada yang nemenin aku tiap malam. Siapa sih yang gak mau nemenin cewek secantik Bu Reta? Ih, apa sih Pak Darto? Bikin salting aja. Loh, serius saya Bu? Ih, jangan saya dong. Jangan manggil Bu Reta juga dong. Terus apa dong? Sayang dong. Serius nih? Iya serius, biar jangan sekedar jadi teman curhat aja kita. Terus mau apa lagi sayang? Jadi teman hidup juga dong, hehe. Ih, perempuan ini bisa aja ngambil hati orang ya. Siapa dulu dong, Reta. Besok malam kesini lagi ya mas? Emang suami kamu belum pulang besok? Iya belum kok, tenang aja, jadi kita bebas deh. Kapan-kapan kita jalan keluar yuk. Aku mau pamer kalau aku punya pacar cantik banget. Ih, kamu mau bikin aku malu terus deh. Serius loh. Hah? Itu Pak Darto ya? Ngapain dia pegang-pegangan tangan sama Bu Reta ya? Bukannya Bu Reta sendiri? Pak Harun kan kemarin baru berangkat. Ya udah, nanti kita jalan-jalan ya. Sekalian kita nginep ya. Masa jalan-jalan doang mah capek dong. Bener ya, ajak aku jalan-jalan ya. Aku bete di rumah terus. Iya aku paham. Makanya aku ajak kamu jalan-jalan ya. Nanti aku boleh beli makanan banyak nggak? Iya sayang. Apapun yang kamu mau nanti aku beliin ya. Makasih ya sayang. Oh iya, tadi udah aku transfer 1 juta ya sayang. Hah? Kok 1 juta sih? Kan kesempatan kita cuma 500.000 sayang. Ya nggak apa-apa dong, buat kamu jajan ya. Sekali lagi makasih banyak ya sayang. Sama-sama ya sayang. Ya udah kalau gitu aku mau pulang dulu ya. Sampai ketemu besok ya.
Bentar, tadi Pak Darto manggil Bu Reta apa? Sayang, Bu Reta juga ngasih uang lebih ke Pak Darto. Ada apa ya mereka berdua? Masa iya tukang bangunan selingkuh sama istri orang? Ya ampun, kasihan banget sama Pak Harun. Udah mah kerjanya jauh terus lagi. Istrinya di sini malah selingkuh. Aduh, ya ampun, aku cantik banget sih ya. Gimana Pak Darto nggak suka sama aku? Kira-kira aku mau diajak kemana ya sama Pak Darto? Ah, kemana aja deh. Yang penting aku jalan-jalan sama Pak Darto. Bete aku di rumah terus nggak ngapa-ngapain. Mau kemana kamu bu? Cantik banget. Loh, kok Bapak udah pulang sih? Iya, aku mau mandi terus mau ngambil baju doang. Habis itu aku pergi lagi. Kamu mau kemana? Enggak kemana-mana kok Mas. Hah, Mas? Sejak kapan kamu manggil aku Mas? Aduh, salah maksudnya Pak. Ya udah, aku mau mandi dulu ya. Habis itu aku langsung berangkat lagi ya bu. Iya Pak, ya udah sana mandi. Iya cantik, kenapa? Kamu udah siap ya? Aduh, suami aku pulang nih. Apa kita undur aja? Ya, kok pulang sih? Mau diundur kapan? Aku lagi bisa hari ini aja. Iya, aku mah kapan aja sih. Kan aku di rumah doang. Ya terus gimana dong? Atau enggak, kita nggak usah jadi jalan-jalan aja. Kita di rumah aku aja. Berarti nunggu suami kamu berangkat dulu dong ya? Nanti malam kamu ke rumah aku lagi aja ya. Oke deh kalau begitu, aku ganti baju aja ya. Iya Mas. Lagi teleponan sama siapa bu? Oh, ini Pak sama teman ibu. Dia mau ngajak main. Oh ya udah bu, mau main kapan emang? Ya belum tahu sih. Gak apa-apa kok bu, kalau ibu mau jalan-jalan sama teman-teman ibu. Takutnya ibu di rumah bete kan? Iya Pak. Ayo bu ke dapur, temenin bapak makan. Bapak lapar. Oh, makan dulu ya. Ayo Pak. Maaf ya Mas, jadi nggak bisa jalan-jalan hari ini. Tahu sebel banget aku. Kenapa sih Pak Harun gak jadi berangkat kerja? Ya aku juga nggak tahu Mas. Dia tiba-tiba aja pulang. Harusnya sekarang kita bisa jalan-jalan kemana aja ini sambil beli jajanan kesukaan kamu. Ya udah, nanti kita ganti hari aja gimana? Kapan? Sedangkan aku aja ada hari senggangnya sekarang. Emang besok kamu ada kerjaan? Iya ada. Kapan lagi ya? Aku juga bingung. Ya udah, nanti kita atur jadwal lagi deh. Sekarang kita nikmatin waktu kita berdua dulu. Nah gitu dong, jangan marah-marah mulu. Enggak, aku nggak marah-marah mulu kok. Aku udah niat buat jalan-jalan sama kamu. Malah nggak jadi. Nanti kalau marah-marah terus gantengnya hilang loh. Kamu ini bisa aja deh. Astagfirullah, ibu, apa-apaan ini semua bu? Kenapa Pak Harun? Kenapa? Kenapa katamu Pak Darto? Kamu bercanda-canda sama istri saya di rumah saya Pak. Sedangkan saya aja gak ada di rumah. Kamu juga bu. Pantes ya bapak teleponin gak kamu angkat-angkat. Maaf Pak, HP-nya aku silent jadi nggak denger. Ya iyalah nggak denger. Orang lagi asik-asikan berduaan, jadi lupa kalau kamu punya suami. Iya, aku lagi asik sama Pak Darto berduaan. Kenapa? Kamu nggak suka? Jelas aku nggak suka lah. Kamu ini istri aku kok. Kamu nggak bisa seenaknya bawa-bawa cowok lain ke rumah kita bu. Udah gila kamu ya? Iya, aku udah gila karena sering kamu tinggal terus Pak. Aku ini kerja bu, buat menghidupi kamu. Kamu malah selingkuh sama tukang bangunan. Heh Pak, nggak apa-apa tukang bangunan. Yang penting dia selalu ada buat aku. Ya beda dong bu. Kerjaan dia sama kerjaan aku aja udah jelas beda. Ya nggak apa-apa, beda juga. Yang penting aku bisa selalu ada buat istri kamu. Iya kan sayang? Hehe, iya sayang, makasih banyak ya. Awas ya kalian, biar karma yang berbicara. Tolongin aku. Mas, kamu kenapa Mas? Tolongin aku Reta, aku nggak tahu ini kenapa. Ya ampun Mas, kok bisa paku-paku ini nempel di badan kamu? Aduh Mas, kok aku ngerasa kesetrum ya? Hah? Masa sih Reta? Yang bener kamu Reta? Iya bener Mas. Mas, kamu kenapa sih? Aneh banget. Bu Murni, tolong Pak Darto Bu. Ya ampun, itu kenapa Bu? Saya juga nggak tahu Bu, tiba-tiba aja Pak Darto begini. Ih, Pak Darto kayak ada magnetnya. Ih, serem banget Pak Darto. Tolongin Pak Darto Bu, tolong. Enggak, saya nggak mau nolongin. Yang ada saya nanti malah nempel lagi sama Pak Darto. Bu Murni, jangan pergi dulu Bu. Lah, siapa kamu ngatur-ngatur saya? Saya mau pergi, bye. Bu Murni, Reta, ini gimana Reta? kamu salah makan gak Mas? Ya aku salah makan apa sih sampai aku jadi kayak magnet begini? Ya aku juga nggak tahu Mas, kamu kenapa? Mas, jangan bergerak deh. Kalau kamu bergerak, barang-barang jadi nempel sama badan kamu itu. Reta, tolong cari bantuan. Aku malu kalau begini terus, Reta. Mas, sumpah aku nggak tahu harus apa. Aku buntu Mas.
Pak, tolongin Mas Darto, Pak. Kasihan dia. Tolong, Pak. Jangan pegang aku, jijik aku sama kamu. Tolong Pak Harun, saya minta maaf sama Pak Harun. Sampai kapanpun gak akan saya maafin kalian berdua. Pak Darto, selamat menikmati karmamu Pak. Selamat menjadi manusia rongsok. Jahat banget kamu Pak Harun. Jahat? Kamu bilang saya jahat. Terus bagaimana atas apa yang kamu sudah perbuat sama Reta? Iya Pak Harun, saya minta maaf akan hal itu. Saya janji gak akan ngulangin lagi Pak. Semuanya sudah terlambat Pak Darto. Saya benar-benar gak terima. Saya sudah sakit hati Pak. Pak, tolongin Mas Darto, Pak. Biar barang-barang semuanya bisa lepas dari tubuhnya Mas Darto. Kamu urus aja sendiri. Reta, gimana ini Reta? Mas Darto, maafin aku ya Mas. Gara-gara ulah aku, Mas Darto jadi begini. Akhir dari hidup Mas Darto malah jadi patung. Kita emang gak bisa buat nyembunyiin ini semua Mas. Mau sekeras apapun kita nyembunyiinnya, namanya bangke pasti kecium juga Mas. Sekali lagi maafin aku ya Mas. Mungkin ini bisa jadi terakhir kalinya ngelihat Mas Darto di sini. Aku mau keluar kota Mas. Makasih udah nemenin aku di sini ya. Kasihan kamu Pak Darto. Ajab yang kamu terima adalah berupa kamu menjadi patung hidup. Maafin saya yang belum ikhlas semuanya ya. Saya benar-benar gak habis pikir Pak Darto. Saya yang tiap hari keluar rumah hanya untuk bekerja, tapi istri saya malah selingkuh. Tega banget kalian sama saya. Astagfirullah, apa itu? Dia tanpa wajah. Astagfirullah, kabur. Kenapa Pak Harun lari-larian kayak gitu? Astagfirullah, apa ini? Patung macam apa ini? Serem banget. Ya ampun. Ini bukannya Pak Darto ya? Iya, ini Pak Darto. Mirip banget sama Pak Darto. Jangan-jangan ini Ibu Reta ya? Serem banget. Gila. Emang enak Pak Darto jadi patung. Makanya jangan suka main api, apalagi sama istri orang. Selamat menjalani hidup sebagai rongsokan ya Pak. Bye. Kenapa aku jadi patung begini? Maafin hambamu ini ya Allah. Hamba benar-benar menyesal atas apa yang telah hamba perbuat selama ini. Hamba tidak tahu kalau akhirnya hamba jadi menjadi seperti ini. Sampaikan permintaan maaf hamba kepada Pak Harun. Hamba benar-benar menyesal. Menuruti emosi dan hawa nafsu hanya akan merugikan, dan penyesalan adalah hadiah yang pasti akan diterima.